Hai girlfriends, di sini ada soal di mana suatu pipa seragam dengan panjang 20 meter dan massa 20 kg disangga oleh penumpu pada salah satu titik di pipa tersebut. Nah, ketika ujung kiri pipa diberi beban 10 kg dan titik tumpu berada pada jarak 2 meter dari tengah pipa, massa beban yang harus diberikan pada ujung kanan pipa agar terjadi kesetimbangan adalah, berarti di sini bisa kita tuliskan komponen yang diketahui. Pertama, ada panjang pipa yang kita lambangkan dengan L, besarnya 20 meter. Kemudian, ada massa pipa yang besarnya 20 kg. Lalu, ada massa beban pertama. Nah, ini kita lambangkan dengan M1 yang besarnya 10 kg. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah massa beban kedua agar sistem dari pipa tersebut setimbang. Kita lambangkan dengan M2. Jika kita ilustrasikan, nah bisa kita lihat seperti pada gambar. Di sini ada sebuah pipa yang disangga oleh sebuah penumpu, kemudian di ujung kiri ada beban, kita lambangkan dengan W1, kemudian ada berat pipa. Nah, berat pipa ini letaknya ada di tengah pipa, kita lambangkan dengan WP, dan di ujung kanan pipa di sini akan ditaruh atau diletakkan beban lainnya sehingga pipa akan setimbang gitu. Beban di ujung kanan pipa kita lambangkan dengan W2, kemudian dari tengah pipa berjarak 2 meter diletakkan sebuah penumpu. Nah, pada sistem ini, agar sistemnya setimbang maka berlaku persamaan kesetimbangan benda tegar, di mana bisa kita tuliskan sigma tau sama dengan 0, atau momen gayanya itu harus sama dengan 0. Nah, di mana momen gaya itu merupakan perkalian antara gaya dengan lengan gayanya, di mana antara gaya dan lengan gayanya itu harus tegak lurus. Gayanya dalam satuan Newton dan lengan gayanya dalam satuan meter gitu ya. Kemudian kita lihat pada gambar. Nah, di sini penyangganya menjadi pusat porosnya, berarti kita tinjau torsinya atau momen gayanya terhadap titik tumpuknya atau penyangganya ini. Dengan menganggap gaya yang berputar berlawanan arah jarum jam itu positif dan yang berputar searah dengan jarum jam itu negatif, berarti di sini bisa kita tuliskan persamaannya W1 dikali R1 ditambah WP dikali RP dikurang W2 dikali R2 sama dengan 0. Nah, dengan W itu perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi dan besarnya R1 di sini kita lihat berarti jarak dari W1 ke titik penyangga gitu ya, atau di sini berarti jaraknya dari W1 ke tengah kan 10 meter ditambah 2 meter, berarti jaraknya 12 meter untuk R1. Kemudian di sini kita tuliskan RP. Nah, RP ini jarak dari WP ke penyangga berarti 2 meter, dan jarak dari W2 ke penyangga itu berarti 8 meter. Maka di sini bisa kita tuliskan persamaannya, kita urai menjadi M1 dikali G dikali R1 ditambah MP dikali G dikali RP sama dengan, nah di sini dipendaruaskan M2 dikali G dikali R2. Kemudian kita substitusi dengan menganggap percepatan gravitasi bumi atau G besarnya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berarti 10 dikali 10 dikali 12 ditambah 20 dikali 10 dikali 2 sama dengan M2 dikali 10 dikali 8. Nah, di sini akan kita dapatkan 1200 ditambah 400 sama dengan 800 M2, maka 1600 sama dengan 800 M2, maka M2 sama dengan 1600 dibagi 800. Akan kita dapatkan besarnya M2 sama dengan 20, satuannya adalah kilogram. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.